tim terbaik Indonesia kan? Terbaik atau setengah-setengah? Terbaik. Kalian yakin kalian terbaik? Yakin? Kenapa kalian yakin? Apa? Punya keyakinan, saling menutupi, saling menguatkan. Apalagi? Apa? Kerja keras. Kalau kalian punya itu, mau mereka tekan pakai supporter, mereka tekan pakai yang lain, kalian bisa kembali. Mendapatkan undangan dari Rusia untuk melakoni laga persahabatan, undangan itu datang di tengah sanksi FIFA dan juga UEFA terhadap negara Rusia. Ya, saya rasa kan target kita belum selesai. Benar-benar pertandingan yang amat sangat berat, itu seperti lolos dari lubang jarum. Tetapi saya yakin kalau kita punya mental yang kuat, kebersamaan yang kuat, ya insya Allah, apalagi dengan doa seluruh masyarakat Indonesia, kita dikasih jalan. Undangan melakoni laga persahabatan diberikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Undangan itu disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyeva saat bertemu dengan Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora pada Kamis kemarin. Dan hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dan ini diharapkan dengan pembinaan yang berkelanjutan ini mampu menghasilkan prestasi yang optimal pada multi-event internasional. Tapi kembali belum selesai, karena itu hari ini saya minta official untuk benar-benar anak fokus recovery. Ya, recovery ini bukan hanya keletihan fisik, tetapi mental dan pikiran. Ya, supaya ada ini buat mereka juga. Kejenuhan ini kita harus lawan. Mendapatkan undangan dari Rusia untuk melakoni laga persahabatan, undangan itu datang di tengah sanksi FIFA dan juga UEFA terhadap negara Rusia. Undangan melakoni laga persahabatan diberikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Undangan itu disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyeva saat bertemu dengan Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora pada Kamis kemarin. Banyak pihak yang mempertanyakan undangan dari Rusia dan dampaknya terhadap timnas Indonesia bila melakoni laga persahabatan itu. Seperti diketahui, timnas Rusia sedang mendapatkan sanksi yang dijatuhkan Dewan FIFA dan juga Komite Eksekutif UEFA pada 1 Maret 2022 dan dipublikasikan di situs resmi mereka. Sanksi itu diberikan FIFA dan UEFA karena Rusia melakukan invasi ke Ukraina sejak Februari 2022. Akibatnya, timnas Rusia dilarang tampil pada ajang internasional yang berada di bawah naungan FIFA dan UEFA. Sanksi itu juga membuat tim yang dijuluki The National Team tersebut dikucilkan oleh internasional. Lantas, bolehkah timnas Indonesia memenuhi undangan laga persahabatan dari Rusia? Berikut ini penjelasannya. FIFA dan UEFA ternyata tidak pernah melarang Rusia untuk melakoni laga persahabatan. Syaratnya adalah laga yang digelar tidak berada di bawah naungan dari dua pihak tersebut. Contohnya, seperti FIFA Matchday, jadi Rusia diperbolehkan melakoni laga persahabatan selama itu hanya sekedar pertandingan biasa dan di luar jadwal FIFA Matchday. Jadi duel yang dijalani tidak akan dimasukkan dalam hitungan poin FIFA. Sejak mendapatkan sanksi dari FIFA dan UEFA, Rusia juga sudah melakukan beberapa laga persahabatan. Contohnya pada Maret 2023 menghadapi Iran dan Irak. Timnas Indonesia tak akan mendapatkan dampak menerima undangan laga persahabatan dari Rusia. Namun pertandingan melawan Rusia tidak akan mendapat hitungan poin FIFA karena bukan laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan laga persahabatan melawan Rusia sebagai ajang persiapan menuju Piala Asia 2023. Pertandingan itu diprediksi bisa digelar pada jeda internasional edisi November 2023. Sebab pada Juni 2023 ini, Timnas Indonesia sudah memiliki agenda FIFA Matchday. Satu laga dipastikan akan menghadapi Palestina dan laga sisanya digadang-gadang menghadapi Argentina. Timnas Indonesia mendapat ajakan bertanding di laga persahabatan dari salah satu negara Eropa, yakni Rusia. Ajakan tersebut dilayangkan langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yakni Lyudmila Vorobyeva. Duta Besar Rusia tersebut mengunjungi kantor Kemenpora RI di Senayan, Jakarta pada Kamis 11 Mei lalu. Dalam kesempatan itu, Lyudmila langsung bertemu dengan Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo. Kedatangan Lyudmila Vorobyeva dimaksudkan untuk memberi ucapan kepada Dito yang baru saja diangkat sebagai Menpora yang baru beberapa waktu lalu. Pertemuan itu pun langsung diabadikan oleh Kemenpora melalui laman resmi Instagram milik mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes Lyudmila menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru. Akan tetapi tak hanya ucapan selamat saja yang diungkapkan oleh Lyudmila Porobieva. Ia juga menyampaikan sebuah tawaran yang menggiurkan untuk timnas Indonesia. Wanita berusia 59 tahun itu menyampaikan ajakan uji tanding antara timnas Indonesia dan Rusia. Hal itu jelas menjadi tawaran yang sangat bagus untuk skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. Untuk saat ini, Rusia berada di peringkat ke-37 ranking dunia FIFA, sementara timnas Indonesia hanya berada di posisi ke-149 dunia. Kendati demikian, Dito belum bisa menjawab tawaran yang diajukan oleh pihak Rusia tersebut. Pasalnya, kebijakan soal lawan skuad Garuda hanya ditentukan oleh PSSI. Oleh sebab itu, pihak Kemenpora kini tengah berdiskusi dengan PSSI terkait hal ini. Di sisi lain, Indonesia kini juga dikabarkan akan bertanding melawan tim kuat lainnya di ajang FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Argentina, Santer, dikabarkan menjadi lawan Mark Klok di ajang tersebut. Akan tetapi kabar ini juga masih belum bisa dipastikan oleh PSSI. Mereka masih menutup rapat-rapat tim mana yang akan menjadi lawan kedua Indonesia selain Palestina di Juni mendatang. Kabar mengejutkan menghampiri dunia sepak bola tanah air terkait calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Di FIFA Matchday Juni mendatang, timnas akan memainkan 2 laga uji coba. Untuk saat ini, PSSI sudah berhasil mendapatkan 1 lawan untuk tim besutan Shin Tae-yong itu. Timnas Indonesia dipastikan akan bertanding melawan Palestina. Pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Palestina itu pun sudah dikonfirmasi oleh FIFA. Melansir dari laman FIFA, laga tersebut akan digelar pada 14 Juni 2023 mendatang di tanah air. Dan kini PSSI tengah berusaha mencari lawannya untuk timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa Indonesia akan kedatangan tim besar. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah berusaha melobi timnas Argentina agar mau datang ke tanah air pada pertengahan tahun nanti. Namun kini isu tersebut kembali merebak di tengah-tengah penggemar timnas. Sebab salah satu jurnalis asal Spanyol yakni Marcos Duran mengabarkan bahwa Argentina kemungkinan besar akan benar-benar singgah ke tanah air. Melansir dari media Spanyol yakni Relevo, Marcos menyebutkan bahwa Lionel Messi dan kawan-kawan akan memainkan 2 laga persahabatan di Asia. Ia memastikan bahwa Indonesia dan China adalah 2 tim yang kemungkinan besar akan bersua di tim Tenggo itu. Hal itu dilakukan oleh Argentina demi meningkatkan popularitas mereka di benua Asia usai memenangi Piala Dunia 2022 lalu. Albiceleste memiliki beberapa opsi, kata Marcos. Meski 2 yang memungkinkan saat ini adalah pertandingan melawan China dan yang kedua melawan Indonesia. Kedua tim itu juga akan memainkan pertandingan melawan Palestina. Andai gagal terus bersua China maupun Indonesia, Argentina sudah menyiapkan rencana lain. Mereka tetap akan menyasar benua Asia untuk mencari lawan. Beberapa calon lawan mereka di benua Asia adalah Korea Selatan dan juga Jepang. Sementara itu, tim besutan Lionel Scaloni juga membuka kans untuk bertanding melawan timnas Australia. Akan tetapi, hingga kini Federasi Sepak Bola Argentina atau ALFA belum memastikan hal itu. Sebab untuk saat ini mereka sedang disibukkan dengan persiapan agenda Piala Dunia U20 2023. Seperti diketahui, negara Amerika Latin tersebut terpilih menjadi tuan rumah baru untuk Piala Dunia U20 2023. Mereka diresmikan menjadi tuan rumah baru tak lama setelah FIFA mencabut hak Indonesia. Federasi Sepak Bola Argentina puas dengan kualitas Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion Utama GBK. Dianggap perfecto buat laga Argentina melawan Indonesia. Perwakilan ALFA hadir dalam pengumuman PSSI terkait laga Argentina melawan timnas Indonesia di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Rabu tanggal 24 Mei. Mereka adalah Pablo Sebastian Werkvictor, supporter of Alter Consulting Ocon, Daniel Cabrera, team manager of Argentina, dan Maria Cristina Rocio, Alter Consulting Ocon. Ketiganya disebut sempat melihat-lihat fasilitas Stadion Utama GBK yang direncanakan jadi venue laga pada tanggal 19 Juni mendatang. Hasilnya Stadion Utama GBK dianggap layak untuk menggelar laga ini. Venue yang mau Stadion Utama GBK dari AFA sudah berkunjung ke Stadion Utama GBK. Perfecto, kata si AFA. Jangan sampai ke depan Stadion Utama GBK tak hanya didatangi tim-tim besar, kata Ketua Umum PSSI. Sementara itu, soal biaya mendatangkan Argentina juga menjadi topik perbincangan. Diyakini biaya yang dikeluarkan PSSI tidak sedikit untuk mendatangkan tim asuh Lionel Scaloni. Beredar kabar dana 75 miliar rupiah adalah mahar yang harus dikeluarkan PSSI. Bahkan tak sedikit juga yang menyebut bahwa biayanya mencapai 100 miliar rupiah. Berapapun jumlah pastinya dipastikan memang besar dan hanya PSSI yang mengetahui. Pak Erick Thohir pun angkat bicara ketika disinggung mengenai hal tersebut.
Kalau soal anggaran, apakah PSSI miskin? Kita jangan fokus ke hiruk pikuk mengenai berapa dibayar, berapa ini. Itu bukti tidak percaya sama PSSI, seakan-akan PSSI miskin. Ini kan bukan kaleng-kaleng nih, ucap Pak Erick Thohir. Ini sengaja karena media tentunya tidak percaya saya datang pakai jas loh ini. Jadi intinya jangan bicara uang. Kalian harus yakin kami sedang membangun PSSI yang transparan. Dan kami yakin pembangunan mental juga, ucapnya. Untuk saat ini, untuk pengelola Stadion Utama GBK terus melakukan persiapan dan pemantapan Stadion Utama GBK jelang laga besar antara Indonesia melawan Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Untuk saat ini rumput lapangan terus dilakukan perawatan. Diketahui rumput Stadion Utama GBK baru melakukan proses stitching atau penyelaman rumput sintetis sehingga nanti saat Indonesia bermain di GBK rumputnya sudah menjadi rumput hybrid sehingga kualitasnya sudah standar dunia. Kita doakan semoga laga Indonesia melawan Argentina berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Kita kemarin ada yang tidak disampaikan, ketemu Saudi, ketemu Argentina, ketemu Inggris, ya. Komentar berkelas. Begini kata Erick Thohir ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang besarnya biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia. Sebelumnya, timnas Argentina dipastikan akan datang ke Indonesia untuk menjadi lawan skuad Garuda pada FIFA Matchday 2023. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh timnas Argentina yang diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Argentina dalam kurung AFA melalui laman resminya. Timnas dalam kurung Argentina yang dipimpin Lionel Scaloni akan bermain pada Juni mendatang di Cina dan Indonesia, tulis pernyataan resmi AFA di laman resminya Senin dalam kurung 22 Mei 2023. Lantas, berapa biaya yang dikeluarkan PSSI untuk datangkan timnas Argentina sang juara dunia ke Indonesia? Pasalnya untuk mendatangkan timnas yang menyandang gelar juara dunia tersebut tentunya tidak murah. Sudah dikonfirmasi adapun biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan Argentina yang menyandang gelar juara dunia pada 2022 itu sebesar 5 juta dolar Amerika atau setara dengan 73 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Erick Thohir selaku ketua PSSI meminta kepada publik untuk tidak mengkhawatirkan biaya mahal tersebut. Sebab dirinya bersedia menanggung apabila ada kekurangan dana dari PSSI untuk mendatangkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Biayanya memang mahal karena Argentina adalah juara dunia, tapi tidak perlu khawatir. Saya pribadi yang akan menanggung bila ada kekurangan, kata Erick Thohir Selasa 23 Mei 2023. Nah, jawaban berkelas Erick Thohir ini tentu akan membungkam salah satu media ternama di Asia Tenggara yang sebelumnya meremehkan Indonesia tidak akan mampu untuk mendatangkan Argentina. Ya, media ternama yang berbasis di Malaysia, Harian Bola, mengatakan, Indonesia belum tentu sanggup mendatangkan timnas Argentina karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Indonesia dikabarkan akan bertanding melawan Argentina di Jakarta, tapi itu belum tentu terwujud mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan, tulis Harian Bola, Senin 22 Mei 2023. Sementara media Malaysia lainnya yang ikut menyoroti laga Indonesia versus Argentina adalah Flash Sukan. Juara dunia Argentina secara resmi mengumumkan aksi persahabatan mereka menentang negara Indonesia. Pun begitu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI berkata belum ada keputusan mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan, tulis Flash Sukan dalam beritanya. Namun terlepas dari besarnya nominal yang harus dikeluarkan, pertandingan melawan juara dunia tersebut dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Timnas Indonesia dapat banyak mencuri ilmu yang bisa diterapkan untuk meningkatkan taraf sepak bola melalui pertandingan tersebut.